Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Mustafa sahibir risalah wan nubuwah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimana wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan berbagai anugerah kepada kita dalam kehidupan kita. Maha suci Allah yang telah memberikan anugerah bermacam-macam kenikmatan tanpa henti dalam kehidupan kita. Marilah kita senantiasa menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dalam upaya untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Jalaluddin Rumi dalam kitabnya Fihi Ma Fihi, tidak ada sungai yang tak bermuara kepada lautan. Setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah bermakna kita akan menuju kematian, sesuatu yang pasti dialami oleh kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, aksiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah Anda mengingat tentang kematian. Perbanyaklah engkau mengingat tentang pemutus kenikmatan, yakni kematian. Mengapa kita diminta untuk mengingat kematian? Agar supaya kita dalam hidup yang sementara di muka bumi ini tidak sembarangan berbuat, tapi betul-betul terencana bagaimana caranya membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita kembali dengan kembali yang diterima oleh Allah. Dengan kembali kemudian hati kita ridha dan oleh Allah jadikan senang. Dengan hati yang senantiasa ikhlas, dengan hati yang senantiasa senyum menuju kematian itu. Itulah tema yang akan kita kaji pada khutbah Jumat kali ini. Hadirin dan Jumat yang dimuliakan Allah, apakah ada orang yang kembali kepada Allah tidak tersenyum? Jelas ada. Apakah ada orang yang kembali kepada Allah yakni menghadapi kematian dengan senyum? Jelas ada. Ada namanya kematian husnul khotimah, ada namanya kematian su'ul khotimah. Tergantung bagaimana kita selama hidup di muka bumi ini. Inilah yang akan kita kaji pada siang hari ini. Bagaimana caranya supaya kita mati tersenyum dalam kehidupan ini. Hidup yang cuman sementara ini. Sadari hidup ini adalah sementara. Sadari bahwa alam kubur adalah alam yang jauh lebih panjang lamanya dibanding dengan usia kita di muka bumi ini. Manusia di muka bumi ini barangkali 65 tahun. Bisa jadi 70 tahun, 100 tahun, mungkin maksimum 150 tahun. Lihatlah kuburan-kuburan di sebelah kita. Ada kuburan yang usianya sudah 200 tahun. Ada kuburan yang usianya sudah 700 tahun. Kalau kita datang ke Mekah, kita datang ke Madinah, kita akan ketemu dengan kuburan umurnya sudah 2000 tahun. Kalau kita datang ke Jeddah, kalau betul riwayat yang mengatakan bahwa Siti Hawa dikuburkan di situ, berapa ribu tahun kita tidak tahu itu usia kuburan. Dan dunia masih akan berlanjut. Kalau kita kemudian mencoba untuk melihat dan menghitung-hitung dunia ini, kata Stephen Hawking, seorang ahli fisika dari Cambridge University, barangkali bumi ini secara hitungan fisika masih bisa bertahan sampai 10.000 tahun lagi. 10.000 tahun lagi itu adalah alam barzah,
Kalau memang 10.000 tahun, lain lagi alam akhirat yang tentu adalah abadi. Ada pertanyaan, apakah kita dalam hidup ini fokus kepada sesuatu yang sementara, melupakan sesuatu yang abadi? Kalau bapak-bapak dan kita semua ditawarkan ada sesuatu barang yang akan habis dalam 1 minggu, ada satu barang yang akan habis dalam 1 tahun, manakah yang akan kita pilih? Orang cerdas akan memilih yang 1 tahun, yang lebih lama ketimbang yang 1 minggu. Kalau ditanya ini ada sesuatu yang akan kemudian bertahan 1 tahun dan ini ada yang bertahan sampai 10 tahun, manakah yang akan kita ambil? Orang cerdas akan memilih yang 10 tahun, yang lebih lama. Saat ini urusan dunia cuma 100 tahun, seusia kita barangkali 70 tahun, 65 tahun. Sementara urusan akhirat itu adalah lama, mana yang harus kita utamakan? Apakah urusan dunia, apakah urusan akhirat? Saat ini kita introspeksi kepada diri kita dalam kehidupan kita. Berapa jam kita gunakan bekerja untuk dunia? Berapa jam kita gunakan bekerja untuk akhirat kita? Kalau pekerjaan untuk dunia kita lebih panjang ketimbang urusan kita, layakkah kita mengatakan kita adalah orang cerdas? Apakah kita adalah orang yang tepat? Kita berebut sampai kita itu bertengkar, sampai kita melepaskan tauhid, sampai kita melepaskan agama demi hanya untuk masalah perut, masalah dunia. Apakah kita orang cerdas? Mereka-mereka yang hatinya ta'alluq hanya berhubungan dengan dunia saja, matinya akan mati dengan dunia. Dan karena mati dengan dunia, mustahil dia bisa mati dengan senyum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian Jumat yang dimuliakan, ingat Allah berfirman dalam banyak ayat, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa termasuk kita ini za'iqatul maut, pasti akan mati. Wa innama tuwaffuna ujurahum yaumal qiyamah. Maka semua nanti kata Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran ayat 185, nanti semua akan diberikan balasan terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti mati dan kamu semua ini pasti akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga dalam ayat-ayat yang lain. Dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada yang bisa kemudian kita lari dari kematian. Allah mengatakan dalam ayatnya yang lain, Ainama kuntum, kemanapun kamu itu pergi, yudrikumul maut, kematian pasti datang kepadamu. Tidak ada orang yang paling cerdas yang tidak mati. Tidak ada orang yang paling kaya tidak mati. Tidak ada orang yang paling sehat tidak mati. Tidak ada orang yang paling hebat tidak mati. Semuanya akan mati. Lantas, apa yang telah kita persiapkan dengan kematian ini? Allah bahkan mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun engkau telah dikelilingi oleh benteng yang kuat, yudrikumul maut, mati pasti akan datang kepadamu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu itu ada dalam benteng yang begitu kokoh, mati. Menarik untuk merenungkan apa yang dikatakan oleh seorang raja pada zaman khilafah Turki Utsmani, namanya Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni, raja ini mengatakan kepada kepada ajudan-ajudan dan keluarganya, kalau aku mati, katanya, akhriju yadayya minat tabut, tolong keluarkan tanganku dari kereta mayat, hatta yaron nas ala anna hatta sultan kharaja minad dunya biyadin fariwa, sehingga orang-orang manusia-manusia rakyatku itu tahu bahwa bahkan seorang sultan yang gagah, yang kaya, yang hebat seperti saya ini keluar dari muka bumi ini dengan membawa tangan kosong, tidak membawa apapun. Indahnya seorang raja yang ingat akan mati. Raja yang ingat akan mati, mustahil dia akan diktator. Mustahil dia akan menyengsarakan rakyat. Mustahil dia itu akan menumpuk kekayaan sendiri. Mustahil dia itu tidak sayang kepada rakyat. Mereka yang betul-betul ingat kepada kematian. Seorang suami yang ingat akan mati, mustahil dia menyakiti istri. Seorang bapak
yang ingat akan mati, mustahil dia akan melalaikan amanah berupa anak. Seorang istri yang ingat mati, mustahil dia itu kemudian menyakiti hati suaminya. Seorang teman yang yakin akan mati, mustahil dia itu berkhianat kepada temannya. Seorang tetangga yang yakin dia mati, mustahil dia akan membuat menderita tetangganya. Itulah pentingnya mengingat kematian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa kematian dengan senyum itu? Kematian dengan senyum adalah husnul khatimah. Dimiliki oleh mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Hadis menyatakan, ketika seseorang ajalnya telah tiba, malaikat akan mencabut. Malaikat akan berkata ketika orang ini jiwanya bersih. Kata malaikat, ya ayat Tuhan nafsul mutmain. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang bagus, ukhruji. Keluarlah engkau, ini bukan ayat, ukhruji ila maghfiratim min rabbik wa ridwan. Keluarlah engkau dari jasad itu untuk menuju ampunan dan ridha dari Tuhanmu. Siapakah yang tidak akan tertawa tersenyum ketika mati? Ketika udah dinyatakan Anda mendapatkan ampunan dari Allah? Lihatlah orang-orang yang sebenarnya di penjara, kemudian dia mendapat ampunan. Orang salah yang mendapat ampunan, dia akan bahagia. Lihatlah ketika orang bukan hanya mendapat ampunan, dia mendapat ridho, disukai, pasti akan bahagia. Kalau kita dipanggil oleh atasan kita, kita akan bahagia ketika kita disukai. Kalau kita dipanggil oleh yang atasannya atasan, kita akan lebih bangga lagi. Kalau kita itu dipuji, kalau kita kemudian diridai, disukai oleh wali kota, kita akan senang. Oleh gubernur lebih senang lagi. Di atasnya lagi oleh menteri akan lebih senang lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang menyukai, adakah orang yang tidak akan senang dan mati tersenyum? Sebaliknya, ketika jiwa adalah al-khabithah. Wahai jiwa yang jelek, al-khabithah. Ya ayyatun nafsul khabithah, ukhruji, keluarlah kamu itu dari badanmu itu. Bisukhtim minallah wa ghadabih, dengan Anda itu mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia kemudian tidak akan merasa gelisah dengan begitu? Oleh karena itu, marilah kita mencoba untuk berupaya menyenangkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Senangkan Allah Subhanahu wa taala, letakkan Allah sebagai yang utama. Surat At-Taubah jelas menyatakan, siapa yang mendahulukan selain Allah, dia pasti menderita. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakan Muhammad, in kana aba'ukum. Kalau ayah-ayahmu, orang tuamu, wa abna'ukum, dan kemudian juga anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan juga saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan juga istri-istrimu, dan juga keluar wa ashiratukum, keluargamu. Kemudian juga tentang keluarga, tentang pekerjaanmu, hartamu, dan kemudian rumah-rumahmu. Ahabba, lebih engkau cintai ketimbang Allah dan Rasulullah dan jihad fi sabilillah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu tanggal mainnya, hancur. Hancur. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tashawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu tanggal mainnya, hancur, dan Allah pasti benar. Sekarang masihkah kita mau berjudi dalam kehidupan kita? Masihkah kita mau berjudi dalam kehidupan kita? Kita mencoba sesuatu yang tidak Allah perintahkan dan mengharap kemudian kita akan diridai Allah. Mana mungkin? Innallaha la yuhliful mi'ad. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasulullah, maka kita akan mati tersenyum. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayang waktu pendek untuk khutbah ini. Bisa dirinci lengkap dengan bermacam-macam bukti tentang kematian orang yang mati senyum ini. Izinkan saya itu mengakhiri khutbah ini dengan 3 tips utama kalau kita ingin mati tersenyum. Untuk mati tersenyum ada 3 tip yang harus kita lakukan. Pertama, seriuslah belajar memutus hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Seriuslah belajar memutus hubungan hati dengan selain Allah.
Selama dalam hidup ini kita itu hubungan hati dengan selain Allah itu besar, lebih besar ketimbang hubungan kita dengan Allah, matinya tidak akan mati tersenyum. Bagaimana kita akan mati tersenyum? Kita akan pergi ke sebuah tempat, ternyata kita masih terikat dengan sesuatu yang ada di sini. Bagaimana mungkin? Ada kata-kata menarik. Sahabat paling terakhir meninggal dunia. Ada sahabat paling terakhir meninggal dunia, namanya Syekh Hazim. Ditanya, mengapa orang-orang kok semuanya takut mati? Ada orang bertanya kepada sahabat yang terakhir meninggal dunia. Mengapa orang-orang kok takut mati? Gemetar mau mati. Jawabannya apa? Bagaimana mereka tidak takut mati? Sementara dia memakmurkan dunianya dan tidak pernah memakmurkan kuburannya. Dia tidak pernah memakmurkan kuburannya, yang dia makmurkan adalah rumahnya. Mana mungkin? Logikanya begini, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau rumah kita saat ini adalah rumah yang bagus, kemudian ada rumah yang lebih bagus lagi, semua orang mau dipindah ke rumah yang lebih bagus itu. Tapi kalau rumah kita mentereng luar biasa hebatnya, tiba-tiba dikatakan minggu depan Anda pindah ke gubuk, gubuk yang jelek sekali, udah jelek bau, ada yang mau? Tidak ada yang mau. Kalau kuburan Anda tidak Anda bangun, yang Anda bangun adalah rumah Anda, bagaimana Anda kemudian tidak merasa gelisah untuk pindah ke alam kubur yang belum Anda bangun? Bangunlah alam kubur Anda. Dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan. Ketika amal kebaikan sudah Anda bangun untuk kuburan Anda, maka Anda meninggalkan dunia tidak akan pernah ada beban. Ada satu ilustrasi lagi yang membuat saya betul-betul tersentuh dengan perumpamaan ini. Kalau kita yakin bahwa kita akan pindah rumah, yakin rumah kita akan digusur karena ada pelebaran jalan dan macam-macamnya, pasti bulan depan kita pindah rumah. Apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita memindah barang ini ke rumah yang baru. Kasur kita pindah, lemari kita pindahkan semua ke rumah yang baru, rumah yang akan kita tempati. Pertanyaannya, sudahkah kita memindahkan harta kita di dunia ke akhirat? Sudahkah kita pindahkan rumah kita ke akhirat? Apakah Anda membangun rumah lagi kemudian tidak pernah membangun rumah di akhirat? Kalau itu yang kita lakukan, salahkah kalau matinya kita kemudian mati menderita karena kita lebih terikat kepada dunia dan tidak pernah terikat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sulit melaksanakan yang pertama ini, tapi ini harus. Inilah yang disebut dengan mutu qabla anta mutu. Matilah Anda sebelum Anda mati. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, nanti kita bahas setelah Jumatan tentang hakikat ibadah kita. Ternyata hakikat ibadah kita adalah kita harus melepaskan diri dari dunia ini dan kita mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kalau kita ingin mati tersenyum, cara yang kedua adalah beban hidup jangan dipikul sendiri. Pikulkan beban hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Bau kita cuma satu jengkal. Terlalu kecil untuk memikul beban-beban yang ada di muka bumi ini. Urusan kita begitu besar. Ada urusan kantor, ada urusan keluarga, ada urusan tetangga, ada urusan kerja. Kalau semuanya kita tanggung sendiri, kita pikul sendiri, mati kita dan matinya pun mati ngenes. Biasakan mengatakan ufawwidu amri ilallah. Aku pasrahkan urusanku kepada Allah. Ya Allah, aku tawakal kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku tafwid kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku taslim kepadamu ya Allah. Semuanya aku pasrahkan kepadamu. Karena hakikatnya aku tidak punya apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Manusia yang mampu seperti ini, dia akan mati tersenyum dalam kehidupan. Yang ketiga, yang harus kita lakukan, hadirin sanjumah yang dimuliakan Allah, lupakan kesalahan orang. Jangan tanamkan kebencian, jangan tanamkan dendam,
Jangan pernah menanamkan sakit hati. Tidak baik dan tidak akan membahagiakan. Bahkan matinya pun tidak akan mati tersenyum. Dalam hidup tidak semua orang akan mencintai kita. Bahkan orang yang mencintai kita tidak akan pernah seumur hidup mencintai kita. Pasti suatu waktu pernah membenci kita. Kecuali manusia agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad, jangan percaya ada cinta 100%. Tidak ada. Istri yang kita pilih, istri yang kita cinta, jujur saja apakah kita akan cinta 100% selamanya? Tidak. Suatu waktu kita akan pernah marah, suatu waktu kita pernah membenci. Berikut juga istri kepada suami. Kalau begitu, apakah kita akan menanam kebencian itu lama dalam hati kita? Buanglah. Mereka yang kembali kepada Allah biqalbin safi, dengan hati yang bersih, dia akan tersenyum. Bersihkan hati dari dendam, bersihkan hati dari benci, bersihkan hati dari sakit hati. Biarlah itu menjadi sejarah dan kita katakan kepada Allah, ya Allah, kisah hidup yang Kau berikan kepada saya begitu indah. Satu, pintaku kepadamu ya Allah, ketika Engkau berikan kepadaku musibah ya Allah, berikan hamba kesabaran ya Allah. Ketika Engkau berikan kepadaku itu nikmat ya Allah, jadikan hamba orang yang bersyukur ya Allah. Jadikan hamba adalah orang yang ridho atas segala ketetapan-Mu ya Allah. Kalau ini yang kita miliki, maka kita akan kembali kepada Allah dengan tersenyum. Semoga semua kita adalah orang-orang yang husnul khatimah, yang akhir kehidupan adalah akhir yang baik. Ini adalah tanda orang sukses yang sesungguhnya. Orang sukses bahagia bukan orang yang bisa mencapai gelar tertinggi, mendapatkan keuntungan tertinggi, membuat rumah tertinggi, memiliki apapun yang tertinggi. Bukan. Orang sukses adalah orang yang lahir dalam keadaan suci. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan dia juga orang-orang yang lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dan kemudian kembali kepada Allah juga dalam keadaan suci. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil karimati wa dzikril hakim wa qur rabbi fi wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Wa rabbul alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimana wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihatil qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa hadikin kafaratal musyrikin. Allahumma rabbana, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampuni juga dosa-dosa orang mukmin laki, mukmin perempuan ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Allah. Jadikan kami adalah hamba-hamba yang Engkau pilih ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang Engkau bersihkan hati kami ya Allah, sehingga kami kembali kepadamu ya Allah dalam keadaan tersenyum ya Allah. Allahumma rabbana, ketika ajal tiba bagi kami ya Allah,
Izinkan kami kembali kepadamu dalam keadaan tersenyum ya Allah. Izinkan kami kembali kepadamu dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Izinkan kami kembali kepadamu membawa kalimat thayyibah la ilaha illallah ya Allah. Allah, kami sadar kami banyak dosa ya Allah. Mata kami banyak berbuat maksiat ya Allah. Mulut kami banyak berbuat maksiat ya Allah. Telinga kami banyak berbuat maksiat ya Allah. Hidung kami telah melakukan maksiat ya Allah. Hati kami telah melakukan maksiat ya Allah. Pikiran kami telah melakukan maksiat ya Allah. Tangan dan kaki kami juga melakukan maksiat ya Allah. Engkau mengetahui semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan engkau siksa kami ya Allah. Sebelum kami kembali kepadamu, sebelum mati datang kepada kami, izinkan kami menjadi hamba pilihanmu ya Allah. Hamba yang kau bersihkan hatinya ya Rabb. Allahumma Rabbana, kami memiliki kedua orang tua kami ya Rabb. Izinkan kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Jadikan kedua orang tua kami orang-orang yang kau sayangi ya Allah. Orang tua kami yang ada di alam kubur, bahagiakan mereka ya Allah. Jangan engkau siksa mereka ya Allah. Bebaskan mereka dari siksamu ya Allah. Ampuni kedua orang tuaku, orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, bahagiakan hatinya, sehatkan badannya ya Allah. Allahumma Rabbana, kami titipkan anak cucu kami ya Allah. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang saleh salehah. Anak cucu yang saleh salehah. Anak cucu yang taat kepadamu dan kepada Rasulmu ya Allah. Dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudahkan jalan hidup anak kami ya Rabb. Allahumma Rabbana, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi ajallu wa akbar.